Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Hingga 2023, Indonesia tengah menanggung lebih dari 12.000 pengungsi dan nasib mereka kini tengah terombang-ambing tanpa kepastian. Ya, sementara Indonesia tidak menandatangani konvensi refugees sehingga tak bisa membantu banyak. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Polpi. Masalah pengungsi di Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya sejumlah pengungsi mendirikan tenda di kawasan Kuningan, tepatnya di depan kantor UNHCR, di mana mereka menuntut sejumlah hal dan mereka menganggap bahwa mereka kurang dimanusiakan di sini. Lalu sebenarnya mengapa Indonesia ini menjadi negara tujuan para pengungsi dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Meski para pengungsi sudah mendirikan tenda di kawasan Kuningan hampir setahun lalu, namun pemerintah baru bertindak sekarang. Pada Selasa 2 Juli lalu, tenda-tenda di belakang kantor UNHCR dibongkar dan 15 pengungsi yang terdiri dari 13 dewasa dan 2 anak-anak dipindahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Sejumlah petugas juga tampak berjaga usai penertiban. Untuk selanjutnya kami jaga nanti bersama TNI Polri dan juga Pol PP kami shift untuk menjaga agar mereka tidak kembali lagi. Dan kalaupun mereka kembali mengurus dokumennya masing-masing secara tertib seperti WNA yang lain. Tidak bertempat tinggal di sini apalagi sampai mondok. Tim Metro TV sempat mewawancarai seorang pengungsi asal Myanmar yang sudah berdiam di Kuningan sejak 10 bulan lalu. Iman, ia menceritakan sulitnya untuk bertahan hidup. Dirinya lari dari Myanmar sejak 12 tahun lalu saat berusia 17 tahun. Jadi yang ada di sini bukan hanya dari Myanmar? Iya, saya sendiri satu orang Myanmar. Oh, yang lain? Ada orang Somalia, ada orang Sudan, ada orang Ethiopia, ada orang Afghanistan. Total ada berapa orang? Sekitar ada 53 orang kemarin ada. Dengan durasi tinggal di sini berbeda-beda? Iya. Oke, boleh iya. Masuk Bapak? Iya, boleh di belakang. Oh, lewat sebelah sana. Oke. Jadi berbeda-beda durasi tinggalnya, paling lama berapa lama Pak? Yang paling sudah lama di sini saya sama Yusuf orang Sodang, 2 orang. Ada mama 1 di situ. Dia yang paling lama. Sudah hampir 1 tahun? Iya, sudah 9 bulan jalan ini. Oh, 9 bulan, oke. Iya, ini tempat saya. Iya, maaf. Permisi, iya, maaf, excuse me. Iya, oh. Ini tempat saya tidur di sini. Pakai tenda ini tenda saya. Ini semua ini tempat saya yang tidur di sini. Di satu tempat ini Pak Amin tempati berapa orang? Saya sendiri, ini tidak ada orang lain. Oh, tidur di sini? Di sini aja. Kalau hujan bagaimana Pak? Kan kalau kita lihat... Ini kalau hujan ini tutup, ini bocor-bocor. Saya minta orang Indonesia di pasar begini-begini, dia yang bantuin sama aku ini. Oh, berarti ini terpal, ini penutup ini dari bantuan? Bantuan dari sama masyarakat Indonesia. Bukan saya yang building. Ini air galonnya semua kosong. Ini satu. Sudah 2 ini kalau hari. ada yang bantu baru bisa terisi, baru bisa. Oh, kemudian kalau untuk mandi, ke kamar mandi, ini harus pergi di masjid juga marah begitu semua, bukan 1 orang 2 orang. Di sana kan banyak orang masuk keluar begitu. Saya dari Myanmar tidak ada apa-apa. Tidak bawa apapun. Ada semua di laut. Oh. Di lautnya sudah bocor. Baru di Thailand sudah yang dibuang lagi, dia kasih kapalnya 1. Begitu saya waktu dulu 2013 datang di Aceh, orang Aceh tangkap ikan, dia yang bantuin sama kami. Saya tidak ada apa-apa, ada celana pendek 1, itu yang ngajak. Yang Bapak pakai? Iya. Sekarang, sudah pernah dijanjikan tidak Pak? Mungkin harus menunggu berapa tahun baru nanti akan diberikan negara ketiga atau bagaimana? Tidak ada di situ, tidak ada janjian. Ini tidak pernah diberikan janji berarti ya. Kemudian kalau pengungsi di sini sakit, begitu bagaimana Pak? Kalau ini saya sakit beberapa kali, ini kemarin juga saya dari ambil puskesmas obat, ini obat saya. Ini saya ambil puskesmas, saya minta uang dari security di Pales di sana, di MD.
ada di sini ada banyak parkir orang motor. Saya bilang, Mbak, saya belum makan, minta tolong sama aku kasih 5.000, 10.000 begitu. Saya pergi ke puskesmas begitu. Sementara Dina Praptora Harja, pendiri Sinergi Policies, menyebut UNHCR harus diultimatum karena Indonesia tidak menandatangani konvensi refugees, maka tak bisa dibebani urusan penanganan pengungsi. Hal senada disampaikan Roy Subirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Pertama, bahwa Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan juga protokol tambahannya tahun 1967. Artinya, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan bagi pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Selama ini, bantuan yang diberikan Indonesia kepada pengungsi juga dilakukan berdasarkan prinsip kedaruratan dan prinsip kemanusiaan. Dukungan untuk pengungsi ini biasanya diberikan oleh organisasi internasional, khususnya UNHCR, dengan dukungan IOM di Indonesia sesuai dengan mandat yang mereka miliki. UNHCR tidak bekerja dengan sendiri ya. Kami bekerja sangat erat dengan mitra-mitra kerja kami, dengan partner-partner, dengan pihak pemerintah untuk memastikan kebutuhan mereka selama mereka berada di Indonesia itu bisa terpenuhi. Namun memang kebutuhan yang sifatnya finansial itu tidak cukup untuk semua. Dalam arti itu tidak bisa berkelanjutan. Karenanya memang selain daripada dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian bantuan dana, kami juga mengedepankan beberapa program yang sifatnya untuk membangun kemandirian mereka. Jadi memang banyak sekali aktivitas yang kami upayakan bersama dengan mitra-mitra kerja kami. Namun kami juga sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah karena penerimaan yang sangat baik terhadap pengungsi di Indonesia. Kami juga mengunjungi tempat tinggal pengungsi di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Meski tak layak disebut sebagai rumah, namun gedung milik pemerintah daerah ini menjadi tempat bernaung sekitar 100 pengungsi dari berbagai negara, termasuk belasan anak-anak. Salah satunya Hasan, pengungsi asal Afghanistan yang terpaksa lari meninggalkan anak istrinya sejak belasan tahun lalu. Awalnya Hasan yang merupakan web developer ini berharap agar dirinya segera dikirim ke negara ketiga, sehingga anak istrinya bisa diundang dan ikut mendapatkan kewarganegaraan serta kemerdekaan. The cost of the travel that I have 5 children, my wife and my brother and mother. It might need around $50,000 maybe. Only for you? you? Only for them to bring them here. So, Mr. Hassan, how you pay the bill for electricity and for food? The things that being brought for us, for example, the floor, wheat floor. Because all of these people do not cook, do not bake bread. There's only 2 people, they are baking, the bakers, baking the bread for us. So we give those flour to them and they sell us back. We take the money from them and to give for the electricity bill. But from Kajati or Jaksa, Agung, they are just sending us some maybe vegetable, maybe tomato, potato, onion, flour, wheat flour, maybe egg sometime. For us, they are sending it as once per month. Per month? Yeah, and is it enough? No, of course not. This is only enough for maybe. I receive maybe 4 to 5 eggs, and that's only for 1 day. And no one else is helping us. UNHCR, yeah. United Nations? United Nations? No assistance from United Nations. United Nations left us in 2023. They had in January or February 2023, they had a meeting with refugee representatives. And they openly said that because this building belongs to the government, we have nothing to do with this place. In these 5 years we are staying here, they came only one time here. Only one time they visited in 2022. What they did do? They came here and they just
listened and they just that was for just photo session because they like to create projects, and for those projects they need some photos, some pictures of the refugees. Kita lihat pemirsa, jumlah data pengungsi yang datang ke Indonesia setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2023 ternyata mengalami penurunan. Dan pada tahun 2023 ini angkanya mencapai lebih dari 12.000 pengungsi yang kalau kita lihat terdiri dari 69% dewasa dan 29% anak. Sementara dari total jumlah dewasa ini 72% merupakan pria dan sisanya 28% merupakan wanita. Kemudian dari Januari sampai Desember 2023 ada lebih dari 1.700 pengungsi Rohingya yang menggunakan 11 kapal ini tiba di Indonesia yang tersebar di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Utara. Sementara sisanya ada lebih dari 10.500 ini merupakan pengungsi dan mereka mencari suaka di sini. Dan ini adalah sejumlah atau perbandingannya kalau dari sekitar 5.900 ini merupakan warga Afghanistan, kemudian 2.000 lebih ini merupakan warga Myanmar, lebih dari 1.100 warga Somalia, sekitar 536 merupakan warga Irak, sekitar 449 warga Yaman, dan dari negara-negara lainnya. Sementara dari 3.555 anak yang terdaftar di UNHCR, ternyata 227 anak ini tidak didampingi oleh kerabat atau keluarganya, sementara 106 anak lainnya ini terpisahkan dari orang tuanya. Lebih dari 12.000 pengungsi di Indonesia tengah menanti kejelasan nasib mereka. Sementara UNHCR menyebut bahwa tak semudah itu mendapatkan negara ketiga bagi para pengungsi. Jumlah pengungsi di seluruh dunia itu sudah mencapai lebih dari 43 juta orang. Nah, resettlement ini sebagai salah satu solusi tradisional bagi pengungsi itu hanya diberikan oleh sekitar 20 negara. Dan resettlement ini adalah secara seutuhnya ditentukan atau diberikan oleh negara yang menerima tersebut. Jadi bukan oleh UNHCR. Kami hanya membantu memfasilitasi pemrosesan resettlement ke negara-negara tersebut, tapi kami tidak menentukan siapa pengungsi yang akan berangkat ke negara mana dan kapan. Itu bukan wewenang UNHCR. Ada beberapa solusi lainnya. Tadi ketika saya berbicara solusi tradisional itu ada 3. Yang pertama adalah penempatan di negara ketiga, yaitu resettlement. Yang kedua adalah integrasi lokal, di mana pengungsi itu diterima di negara tempat mereka mencari suaka, seperti Indonesia. Namun, untuk integrasi lokal, opsi ini belum ada di Indonesia, belum ada dasar hukumnya dan belum bisa dilakukan. Ya. Lalu solusi yang ketiga adalah pemulangan ke negara asalnya ketika sudah terpecahkan masalahnya. Dalam arti, pengungsi hanya bisa pulang ke negara asalnya apabila perang atau penganiayaan atau diskriminasi atau problem yang ada di negara asalnya itu sudah berakhir. Tempat tinggal yang tidak layak, kehidupan yang serba minim, dan juga hidup tanpa kewarganegaraan dan kemerdekaan ini menjadi permasalahan bagi ribuan pengungsi yang ada di Indonesia. Jangan sampai kedatangan mereka justru menjadi masalah baru bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. Karena kali ini kita bicara tentang kemanusiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.